Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena waktu udah jam 4 lewat, nanti keburu waktunya terlalu mepet, jadi kita buka aja ya. Seadanya dulu, memang mungkin karena ada kendala hujan, jadi ada beberapa yang mungkin terhambat. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita tetap jalan. Nanti acaranya ini kita ada talk show ya. Nanti terus kemudian nanti sambung ada tanya jawab, dan nanti insya Allah ada akustiknya sekaligus nanti buka di sini gitu, sambil maghrib. Setelah maghrib nanti masih nyantai-nyantai di sini. Terus nanti setelah itu nyambung sholat isya terawih. Kalau masih yang mau ada di sini setelah terawih, nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini kok, bagi yang teman-teman yang dari luar kota kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru cepat-cepat pulang gitu, soalnya perjalanan jauh gitu. Jadi nyantai aja di sini. Mau nginep sini monggo silakan gitu. Pokoknya terbuka gitu. Nginep sini, misalkan besok paginya mau lihat slab gitu bisa juga ya, insyaallah. Oke, terima kasih banget atas teman-teman yang udah datang ke sini, yang udah jauh-jauh juga dari Karanganyar, dari Kudus, dan dari mana-mana ya. Ya, insya Allah sore ini kita akan coba membahas kita akan menyelenggarakan lagi Jogja Kratos Meetup yang udah tertunda selama 2 tahun ya. Kita udah vakum gitu selama 2 tahun, kita nggak ngadain acara karena ya pandemi kan gitu. Dan alhamdulillahnya pandemi udah mulai menurun, terus kita coba selenggarakan lagi gitu. Ya siapa tahu ini nanti bisa jadi awal untuk ada Jogja Kratos Meetup selanjutnya gitu. Sebenarnya Jogja Kratos Meetup ini kan yang dituju itu kan kumpul-kumpulnya ya. Kalau untuk pembicara dan lain sebagainya, dia ini suplemen aja gitu. Tapi yang kita cari itu juga sebenarnya tuh silaturahminya antara satu dengan yang lain. Jadi nanti teman-teman juga manfaatkan itu untuk berkenalan ya kan, tukeran nomor WA gitu, saling tanya-tanya. Karena dulu awalnya Jogja Kratos Meetup itu muncul itu karena dari lintas komunitas desainer. Jadi ada komunitas desainer logo, kontes 99 itu ada yang sama desainer microstock atau desainer font, itu bertukar pikiran. Jadi mereka saling menyeberang ke kategori lain kayak gitu. Alhamdulillah terus malah dari situ terbentuk, dan akhirnya ada materi-materinya yang selalu bermanfaat. Nah sore ini nanti kita akan materinya seperti yang saya bilang di pengumuman ya, berjaya dengan niche market gitu. Kenapa kok saya bilang niche market? Teman-teman pasti dah paham ya niche market itu apa. Niche market itu market yang sangat segmented, yang sangat sedikit ya ibaratnya dibanding market pada umumnya. Jadi teman-teman yang mungkin masih kebingungan harus memulai arahnya kemana gitu untuk desain ya kan. Nah di sini nanti akan pembicara kita, langsung mas aja, ya langsung aja langsung. Nanti pembicara kita Mas Andika, atau sekarang udah jadi ustadz gitu ya. Jadi makanya ini spesial edisi Ramadan kan. Jadi beliaunya ini desainer dulunya, desainer grafis, dan kemudian membuat sebuah agensi yang sudah berjalan selama 25 tahun ya kan. Mungkin ada yang usianya lebih muda dari 25 tahun lah ini pengalamannya buka agensi dari 25 tahun lebih, ada 25 tahun ya kan, dan berjalan lancar. Dan kemudian beliaunya ini memutuskan untuk menggarap sebuah niche market yang sangat segmented gitu. Nah, apa itu niche market yang dituju? Nah itu nanti kita tanya-tanya aja langsung gitu. Moga Ustaz Andika bisa ikut join di ruangan ya, monggo. Tepuk tangan dulu. Nah, alhamdulillah. Ini rekornya juga sudah disiapkan. Ya. Bukan sih gitu. Ada sih proyektor, tapi perlu mau pakai slide. Ngobrol-ngobrol aja. Gitu aja. Tes.
Monggo Mas, langsung Mas aja. Oh, Mas, ini loh. Nanti duduknya berbaris saja, saf-saf aja ya. Kalau muter kayak pengajian nanti tengahnya bolong. Malah. Nah, gitu ya, merapat di sini aja, nggak apa-apa. Nah, gitu ya, siap, sip. Nah, biar muat banyak itu. Kayak mundur itu kayak yasinan nanti malah repot. Ah, ya. Udah PW, udah mau geser udah repot. Ayo, yang di luar mau masuk. Mas Husnul, ayo, malah delete. Oh, oke, ya, sip. Nanti kalau misalkan nggak cukup, nanti digelar ya, saya tikar ya di samping sini nanti biar bisa. Oh tadi habis ya? Nyampe nggak tadi? Coba cari baterai. Oh, ini ya cas. Itu dicopot aja. Ya, tunggu sebentar ada sedikit teknis. Kabelnya nggak nyampe soalnya. Ya, nggak bisa. Nah, sip. Jackson. Ya. Ya, monggo. Silakan langsung aja. Oh ya. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, apalagi ya teman-teman kita yang mungkin masih ada yang baru belajar desain dan lain sebagainya kan mungkin belum mengenal betapa legendarisnya sosok dengan luas di bidang periklanan peragensian. Nah, mungkin bisa sekilas dijelaskan sepak terjang dengan dari awal dulu seperti apa, sekilas saja, terus habis itu nanti baru mulai masuk ke menjelaskan bagaimana syafaat markom dan kemudian kenapa Pak akhirnya memutuskan menggarap niche market yang memang sudah ditentukan dari syafaat sendiri. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di sini ya, di Masjid Al-Mukhtar ya? Al-Muk Surau Al-Muk Surau Al-Muk. Tapi boleh Jumatan kan ya? Jumatannya tetap di masjid sih. Oh, di masjid. Tapi jumlahnya 40 bikin aja. Iya. Bisa. Surau Al-Muk yang indah dan simpel. Ya. Ini menurut saya desainnya ini ya menarik, lighting, seleranya luar biasa. Budget minimalis aslinya. Budget minimalis, hasil maksimalis rapat ya. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan pahalanya 70 kali majelis ya, karena ini bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin termasuk kita sekalian ya. Dan menjawab pertanyaan dari Mas Aryo ya, saya sebetulnya orang biasa saja, bukan orang yang fenomenal, cuma menang tua saja. Tahun 97 sewaktu saya jadi mahasiswa di ISI, tahu ya ISI ya, Institut Seni Ihi ya, jadi karena orang-orang sana banyak sekali dan sering sekali tertawa ya. Jadi saya waktu itu masuk kampus itu terkaget-kaget Mas. Oh iya. Iya, karena banyak sekali orang nggak ngapa-ngapain kok tertawa sendiri. Ternyata mabuk. Jadi
kuliahnya belum yang di Sewon loh ya, tapi yang di Gampingan. Tahu Gampingan ya? Sebelahnya sekolahan SMA Teladan. Sekarang jadi JNM. Jogja National Museum. Saya kuliahnya di situ. Sejak awal semester sampai saya tugas akhir dan saya wisuda tok ke Sewon. Jadi saya angkatan terakhir, saya mahasiswa terakhir yang di situ. Jadi waktu saya tugas akhir itu sudah pada pindahan mas, jadi sepi kampus. Wah, medeni. Kan di situ banyak cerita-cerita heboh ya, kampus Gampingan ini. Dan alhamdulillah saya lulusnya di situ. Tugas saya juga di situ, dan sewaktu saya tugas akhir itu sebenarnya 2 tahun sebelumnya saya sudah bikin sapa. Oh gitu. Jadi saya semester 7, saya lulus semester 9. Semester sakpol poli. Semester 10 wis ora oleh kuliah jadinya. Jadi cuti hanya 1 tahun dan saya tidak ambil cuti. Walaupun saya pernah bekerja di Jakarta 1 tahun. Nah, bicaranya. Saya kuliah 4,5 tahun lulus, tetapi saya 1 tahun pernah di Jakarta. Dan zaman dulu belum ada remote-remotan ya? Gimana? Kalau kerja remote BFA kan? Oh nggak ada. Iya. Semuanya. Dan saya pada saat saya kerja di Jakarta itu saya bikin sapa di Jogja. Wih, saya bolak-balik. Jadi hari Jumat saya dari sana, dari Jakarta. Sabtu saya kerja di Jogja. Karena dulu belum punya desainer sama itu. Desainer ya saya, direkturnya ya saya, OB saya sih. Yang bersih komputer, yang bersih lantai, yang bersih kantor ya. Jadi pernah suatu ketika ada tamu datang, saya pakai sekpet itu kan, mau lagi bersih-bersih, bukakan pintu. Waalaikumsalam, bisa ketemu sama desainernya? Oh bisa pak, sebentar ya pak. Saya ke kamar, saya ganti baju. Saya ganti baju pakai kaos itu ya, desainer lah ya. Pakai kaos bagus, bersih, pakai celana panjang. Terus silakan pak. Loh, bukannya ini yang tadi bersih-bersih? Iya pak, sekarang menjelma jadi desainer. Silakan duduk. Waktu itu masih tipikalnya orang desainer itu datang, duduk. Terus ada di belakangnya itu, terus desainer berkeringat. Males banget aja zaman dulu. Selalu offline diawasin gitu. Bahkan minta desain apa itu juga belum tahu gitu. Mau ngapain pak? Mau desain kan saya, mau desain apa pak? Nah ini saya lagi mikir mau desain apa ya. Jadi brand datang waktu itu masih begitu. Misalnya bikin iklan aja untuk orang mas, kita butuh publikasi untuk acara ini masang iklan di koran, tolong dibikinin. Ukurannya berapa? Ukuran sekian kali sekian pak. Oh iya siap. Terus mau ngomongin apa? Jadi besok itu eventnya begini. Jadi nge-brief saat itu juga. Saya itu juga desain. Males banget tapi. Nah itu kliennya datang dari mana? Ya dari kampus-kampus, dari kampus, dari kebiasaannya begitu mas. Betok tular itu ya berarti ya? Ya. Terus akhirnya, oke, kapan nih bayarnya? Bisa bayar kapan? Bisa ketemu sama bosnya atau akuntan atau siapa bagian keuangan? Oh ya sebentar ya pak. Saya kan antara ruang kerja sama kamar saya itu yang sebelah, cuma di belakang itu sebentar. Itu sampai klien saya itu luar biasa ngekek rara-rara. Saya kan ganti baju. Juga silakan kalau mau bayar sama saya. Itu mungkin sampai sekarang dia nggak pernah lupa ya. Gitu ya. Terus akhirnya bayar invoice harga sekian langsung bayar. Jadi lucu ya waktu itu tipikal orang kalau mau bikin desain itu kayak gitu. Dan itu mungkin hampir setahun 2 tahun masih begitu. Terus kayak gitu. Dengan satu orang terus? Oh enggak, sudah macam-macam juga tipikalnya gitu mas. Oh tipikal kliennya. Iya. Oh. Terus akhirnya karena kita berkembang, nggak cuma desain apa yang lo mau gue bisa, tetapi akhirnya kita waktu itu agak segmented ke urusan pekerjaan desain cover buku. Oh cover buku. Nah
namanya? LKIS ya. Yang itu ada Mas Anwar, Mas Ali, ada banyak tokoh-tokoh yang ada di lembaga kajian Islam dan sosial. Nah, walaupun ada yang melesetin sosialis, karena mau pemikirannya memang agak ke kiri-kirian sama liberal. Terus waktu itu saya diberikan amanah untuk bikin kayaknya jajal kemampuan saya waktu itu portfolionya kan nggak ada. Iya. Saya pakai portfolio kampus tugas kuliah. Saya dipercaya terus bikin itu satu cover. Terus nggak tahu ya, mungkin mereka cocok aja ngobrolnya gitu, karena kalau desain cover itu spesifik mas rada filosofis ya. Jadi malah ngobrol ke buku, ini mau tidak mau suka tidak suka ya. Terus baca gitu, rakitan narasi ini, data isinya gitu. Terus akhirnya terpengaruh kan baca dalamnya. Dasar di pemikirannya, wah luar biasa, rusak ternyata. Ya, banyak biasa rusak. Jadi buku-bukunya itu luar biasa. Saya banyak mendapatkan informasi pemikiran liberal di awal-awal itu justru dari bukunya desain bukunya Geger Tengger, Labirin Impian, ya. Politik pendidikan Antonio Gramsci itu saya bikin. Sampai sekarang masih itu bukunya. Saya lihat, saya tak dulu. Ya saya jenenge. Terus ada banyak ya, ada pertarungan NU di situ, buku cover. Waktu itu yang masuk di situ hanya beberapa, ya Mas Hitami Jahid, ya, kemudian ada Mas Ong Hari Wahyu, dan beberapa desainer spesialis cover, dan saya termasuk diantaranya. Saya waktu itu bikin desain cover itu sebulan bisa 15 desain cover buku. Dan waktu itu nggak cuma LP saja, ini ketika tahu saya pustaka pelajar ikutan. Terus beberapa penerbit ikutan juga untuk bikinin ya, nyoba satu, nanti sebulan kemudian nyoba dua. Yang paling sergap itu ya LPS itu. Kan hampir ke studio saya, di situ antara ngobrol sama desainnya itu banyak ngobrolnya. Serius kan, desain kan begitu dapat ide, ya udah eksekusi, Jangan bayangin ya, waktu itu masih pakai Corel 4. Photoshopnya juga Photoshop generasi pertama. Jadi nggak ada layernya. Anda bisa bayangin Photoshop nggak ada layernya. Ini caranya nggak bisa. Nek salah ya wis. Bayangin. Nggak ada namanya edit undo yang sampai berkali-kali. Gitu. Ctrl Alt Z nggak ada. Berarti itu kayak Microsoft Paint itu tablet ya wes. Nek salah ya Ctrl Z, pisan kok. Sing buri-buri ya wis baleni. Nah itu saya ngalamin Photoshop generasi pertama, dan ketika Photoshop ngeluarin ada layernya, saya sujud syukur. Jadi teman-teman yang sekarang ya, yang ketemu CS piro saya ini CS telu ya. Dan sisi. Hah? Sisi. Sorry. Sisi ya. Photoshop sisi berapa? Sisi ya. Generasi berapa? Photoshop sisi generasi ya. 2000 berapa? Ya 2000-an. Wes jos sih ya. Nyeleksi rambut terus ono fasilitasi. Dulu kan nggak ada. Ya. Dulu saya ngajar kuliah pakai Photoshop berapa ya? Photoshop 3 atau 4 ya. Belum ada sisi. Itu ngeroping rambut kita ajaran memang nggak pakai magic wand, nggak bisa kan? Nggak bisa habis. Itu saya punya metode untuk ngeroping rambut nggak pakai magic wand, nggak pakai pen rambut orang bukan. Jadi pakai apa waktu itu yang saya akhirnya sekarang juga lupa. Karena di CC sudah ada caranya yang lebih mutakhir. Seleksi doang, ngambil satu menu, tek langsung ketemu. Ya kan? Dihilangi backgroundnya, ada caranya.
Terus sudah ada background rumit-rumit ya. Walaupun di belakangnya ada kompleks ya. Kita nyeleksi objek depan itu bisa bayangkan ya. Dulu desain cover buku seperti itu ya. Pakai Photoshop berarti banyak. Sudah ada Photoshop, sehingga saya pakai Photoshop untuk background ya. Jadi waktu itu kalau mau nyetak, ini proyek bukan buku. Kalau proyek buku kan saya ngasihnya file. Ngasih filenya gimana caranya? Dulu cuma ada 3,5 floppy A. Ada jangan bayangin pakai flash disk atau disimpan upload terus bareng download nganggo link itu nggak ada. Link itu nggak ada. Dulu kalau bawa pakai flash disk ya, karena eksternal hard disk tuh minggu bingit ya. Zip drive itu juga mahal banget. Jadi desainer sekelas saya belum mampu beli. Terus akhirnya ngakalinya adalah Corel sendiri, teks ya. Terus gambar di belakangnya yang tadinya PSD jadi JPEG ya. Kemudian di save-nya juga paling hemat ya, yang medium 5 itu. Terus habis itu kalau tadinya CMYK atau apa jadi RGB, pokoknya filenya sekecil banget tetapi kualitasnya masih oke lah. Dipisahin gambarnya ya. Terus habis itu dikasihkan ke kliennya di brief, dikasih kertas gitu. Nanti kalau buka file Corelnya dulu, terus JPEG-nya diimport ya. Sudah pas tengah, jangan diklik tapi di enter. Gitu caranya biar pas tengah. Nah, terus ditaruh di belakangnya. Nah, caranya seperti itu. Kalau bikin film untuk cetak itu juga begitu caranya. Tapi kalau sudah mulai bikin katalog, waktu itu sudah bikin katalog juga. Nah, itu sudah mulai bawa eksternal hard disk. Maksudnya bukan eksternal hard disk, tapi hard disk yang ada di komputer dicopot. Kan ada jadi eksternal. Jadi kalau ada desainer lain yang memakai nggak bisa. Nah, itu fasilitas tahun-tahun itu ya. Awal-awal kita bikin Syafaat. Dan sejak awal kenapa namanya Syafaat? Karena pengen langsung nimba ke niche market. Kenapa? Karena saya punya pengalaman kerja di tempat orang ya. Waktu itu briefnya bikin buku suci opo itu yang lainnya adalah Nasrani dan bosnya sekuler ya, bebas ya. Yang penting pekerjaan, walaupun agamanya Islam tapi yang penting gawean, yang penting melebujuan. Akhirnya desainernya suruh kerja, saya nggak mau. Orang belum. Itu pas di Jakarta itu ya? Hah? Itu yang pas di Jakarta? Enggak, itu waktu di Jogja. Saya pindah-pindah kerja untuk cari pengalaman, mungkin ada sekitar 5-6 perusahaan. Sebelum buka Syafaat itu? Iya, sebelum buka Syafaat. Nah, itu saya kerja, betul loncat saya. Jadi dan nyambi kuliah. Nyambi kuliah. Jadi saya jarang tidur. Karena apa? Saya merasa urip sepisan nek kakean turu pengalamannya gak enak. Jadi waktu itu saya ngegas. Saya belum bisa ini, saya belajar. Saya pengen bikin perusahaan kaliber nasional. Saya belajar di Jakarta, kerja di Jakarta. Tak ceritain ya nanti kerjanya di Jakarta. Tahun 96 saya di Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara karena kampus itu ngeluarin semester kerja profesi. Saya nggak mau, kalau saya cuma di Jakarta saya nggak dapat duit. Saya kerja, saya ngelamarnya kerja, bukan kerja profesi. Kalau kerja profesi di Jakarta emang dibayar waktu itu, tapi main sekedar anak magang. Saya nggak mau dong. Saya kan keahliannya waktu saya di Jakarta itu sudah keahlian kerja, portfolio tak bawa semua itu barang cetakan. Terus ketemu sama bosnya PT Mitra Layan, kan PT Mitra Layan ya, yang bikin dulu mobil Timor, ya, brandnya mobil Timor. Terus Komsel Induk 082, kelihatan suaranya, saya ngerti kan 082 saya nggak ngerti.
sebelum ada GSM Mas. Oh iya. Itu seluler itu cuma ada 082 yang bayari larang banget. 082 kelihatan suaranya itu kliennya. Terus ada Bimantara itu kliennya. Saya bawa portfolio itu barang-barang cetakan desain cover buku itu tak bawa. Bro, wah kalau ini mah langsung percaya. Kapan mulai percaya itu? Langsung menawar harga. Waktu itu tahun 96 itu saya digaji 1,5 juta di Jakarta. Jangan bayangin 1,5 juta itu sekarang loh ya. Ya 1,5 juta. Berapa kalau sekarang bro? Dulu 1,5 juta itu saya bisa seminggu sekali kalau pulang ke Jogja saya jajaki sak kelas ya. Saya sak kelas. 1,5 juta itu saya bisa bolak-balik naik bus OBL itu yang VVIP eksklusif lebih top ya. Itu hari Minggunya juga balik ke Jakarta naik bus juga karena kalau naik kereta ribet. Terus 1,5 juta itu waktu itu saya bisa untuk tugas akhir kuliah saya bisa bantuin adik saya kuliah terus setengah itu loh kan. Tapi saya setengah itu tahun 96. Mungkin balik sekarang berapa? 10 jutaan lebih, 15 juta sekitar itu. Ya mungkin sekitar itu ya. Mungkin sekitar itu ya. Dan waktu itu saya bisa, dan waktu itu harga semangkuk bakso itu Rp2.000. Bisa bayangin ya? Sekarang berapa semangkuk bakso? 15.000, 12.000 ya. Dulu itu yang Rp2.000 itu udah semangkuk bakso yang paling mewah ya. Oke, Pak kuliah sudah Pak. Tadi pas disuruh bikin desain itu terus nolak itu. Nah saya nolak. Nah akhirnya karena terlalu sering nolak saya resign. Oh iya. Ya kan nggak enak kok. Proyeknya terlalu banyak yang ke arah sana. Betul. Dan saya juga pernah punya bos Nasrani. Ya dulu. Wah, wes bos Nasrani lu sering menang. Karena sering berbeda pendapat dan lain sebagainya. Padahal saya juga menyampaikan pemahaman saya seperti ini. Awal-awal sih saya hanya dikasih pekerjaan yang aman. Tetapi karena pekerjaan itu juga banyak juga, akhirnya saya menolak. Terus akhirnya saya bikin Syafaat itu. Nah, waktu itu saya sebetulnya ngajar di ADVI. Tahu ADVI ya? Akademi Desain Visi di Jakarta. Dulu ada di Manchester, Mancasan. Depan lapangan Mancasan itu ADVI. Sekarang pindah di Tamsis. Namanya Seret. Dulu saya ngeritik kampus itu. Oh jeneng Seret, gak enak banget. STSRD Visi. Saya 14 tahun aja, total 14 tahun aja. Jadi waktu saya kerja di Jakarta itu saya izin tidak ngajar. Saya cuti 1 tahun. Nah, jadi ngakali lah, kan cuti nggak dapat gaji kan saya nggak dolim loh. Nggak mendolimi loh. Saya nggak usah digaji. Saya mau ke Jakarta 1 tahun. Terus gimana nih ngajar? Silakan dikasih dosen lain. Saya nggak usah digaji. Tapi saya terikat. Saya balik ke Jogja, saya ngajar lagi. Waktu itu saya masih mahasiswa tapi ngajar. Oh masih mahasiswa? Belum mahasiswa, kan belum lulus. Iya. Saya lulus itu tahun 98. Terus 98 Syafaat berumur 1 tahun. Kenapa namanya Syafaat? Yaitu biar langsung segmented, biar datang ke kita itu sudah paham bahwa pekerjaannya pasti yang berbau-bau syariah. Ya, walaupun saya punya klien Nasrani, tapi karena produknya adalah jasa cuci mobil waktu itu, kan produknya halal ya. Boleh nggak punya klien Nasrani? Boleh, karena produknya halal. Nggak ada masalah mereka. Benar, tapi yang menariknya tuh kok Jiran bisa langsung pengen terfokuskan ke Smart itu apa triggernya? Maksudnya selain ya memang sebelumnya kan udah dikasih project-project, tapi kan desainer-desainer itu kan kadang
kadang masih suka Ragu, boleh nggak, tapi jenengan udah bisa yakin memutuskan bahwa ini saya nggak mau garap ini, terus saya pengen niche marketnya ini ya. Itu apa triggernya itu? Apakah ada? Ya, pakai logika begini, kemana akan berangkat? Orang mancing, di sini ada yang hobi mancing, memancing keributan, Mancing dolar kayaknya. mancing dolar. Satu, paling sulit memancing di mana? Laut. Tahu ya. Senang mancing. Persiapannya gimana? Memancing di laut. Apa aja persiapannya? Hah? Bawa pancing. Umpan. Umpan. Umpannya apakah cacing? Nggak laku kan? Umpannya adalah umpan yang mahal itu loh, yang beli di toko pancing itu loh. Atau kalau pengen dapat yang besar ikannya ya ikan gitu, ya nggak? Umpannya kan ikan akhirnya, ikan kecil, ya nggak? Iya. Ya. Terus apa lagi? Kapalnya, kondisi kapal ya. Iya. Terus apa lagi? Cuaca, baju. Terus yang mau dipancing apa? Ya, ikan apa? Kalau ikan yang besar-besar itu berarti kan perjalanannya jauh di tengah laut. Ya nggak mungkin ada di pinggir-pinggir laut. Karena ikan-ikan besar yang memang dia jelajah perjalanannya itu lintas bumi laut, samudra. lintas samudra itu berarti kan menentukan di mana kita akan berangkat, ya, di mana kita akan mancing. Ada badai dan lain-lain. Bawa duit ya? Bawa uang secukupnya, tapi di tengah laut nggak ada yang jualan. Berarti harus persiapannya di kapal, itu kan ekstra. Ya. Kemudian yang kedua, mancing di pinggir pantai. Bedanya apa? Persiapannya apa? Nggak usah persiapan mas, ya kan? Saya pernah lihat juga orang mancing di pinggir pantai itu masih pakai helm. Ya, motornya dekat. Ya, jadi persiapannya nggak perlu macam-macam. Ya, cukup pancing yang memang gede aja karena biar bisa menjangkau jauh. Umpannya juga karena itu masih di laut juga, masih di pantai ya. Airnya air asin ya, tentu berbeda karakter ikannya. Dan pasti berbeda dengan yang ada di sini. Yang ketiga, mancing di empang. Persiapannya apa? Dan yang mancing di situ itu banyak. Lah kan mancing di empang, di kolam ikan. Misalnya sekarang oke, saya punya kolam mas, saya sudah sediakan pancing. Nanti tidak ada buka puasa bersama kecuali Anda mendapatkan ikannya sendiri-sendiri. Ini pancingnya. Kira-kira teman-teman mau mancing nggak? Mau lah. Nanti nggak, iya. Mau tidak mau nanti biar dapat lauk untuk buka puasa. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya logika persiapan. Ya, persiapannya mancing di laut, mancing di pinggir pantai, dan mancing di empang. Selain persiapannya beda, ya, terus tujuan mancingnya mau apa? Kalau empang paling apa? Ya dipancing lele, ya, atau gurame atau ikan emas ya. Bisa mendapatkan ikan ikan apa namanya? Nenang laut itu. Ikan barakuda bisa dapat? Enggak ada barakuda di empang, nggak bisa hidup kan? Maka kalau mau mancing di tempat yang luas, persiapannya juga spesial. Tetapi kalau kita punya kolam sendiri, kira-kira kalau mancing di empang, ini empang kecil, sorry, ini empang besar, ini empang kecil.
empang besar. Di sini ada tersedia 200 gurami. Ya. Tetapi yang mancing jumlahnya 20 orang. Milih mana? Di sini ikannya ada 150, sedikit kan? Lebih sedikit kan? Ya. Ikannya ikan emas. Ojo emas lah. Bawal. Tetapi yang mancing cuman Anda. Kolamnya kecil. Anda mau milih mana? Kolam kecil lah. Menciptakan kolam sendiri itu adalah niche market. Sejak awal Safaat itu selalu menggunakan term-term syariah. Namanya juga Safaat ya. Terus kalau ditanya Safaat itu apa sih? Safaat itu pertolongan. Wah luar biasa. Aku desain ya mas itu kayak pertolongan orang banyak. Itu gunanya awal-awal dulu nama Safaat gitu. Ya mau tak doakan supaya nanti di akhirat nggak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah sedih banyak. Mau silakan mas. Tempatnya masih banyak. Ini desainer semua ya, senang ya. Ini stratos sadar, apa-apa digasak ya. Ini kapan-kapan saya diajari ya, saya generasi tua yang harus belajar sama muda. Nah, kalau logikanya, oke, ya milih yang mana? Milih yang ini dapat gurami, tetapi yang mancing 20 orang, atau Anda bikin kolam sendiri, di situ ada 150 bawah. Yang setuju kolam mau mancing di kolam A, jadi yang setuju mancing di kolam B, tunjuk jari. Terus yang tidak tunjuk jari apa? Ya padahal harus milih salah satu. Nah maka kita milih yang kolamnya kecil nggak apa-apa, jumlah ikannya juga mungkin ikannya kecil ya, dan jumlahnya juga lebih sedikit, tapi kita sendirian di situ. Dan di market itu sama seperti kalau logikanya adalah gini, di sini brand jilbab banyak, jilbab segala ukuran, jilbab untuk wanita dan seterusnya. Ya. Banyak brand. Untuk dunia fashion, sekarang market kategori fashion untuk jilbab itu sekarang selalu tumbuh. Jadi bertambahnya brand tidak mengurangi pasarnya, karena memang pasarnya juga selalu naik. Ini salah satu case ya. Persaingannya gimana? Mengerikan atau biasa aja? Mengerikan. Gimana biar tidak mengerikan? Sekali lagi balik ke niche market. Gimana cara niche market? Niche market jilbab yang pernah Anda temui apa? Pernah dengar vanilla hijab? Dia spesialis kerudung. Vanilla hijab ngerti nggak? Kalau bapak pasti tahu ya, vanilla hijab. Dia niche marketnya apa? Hanya menggunakan 10 warna pastel. Dia tidak ada kerudung warna putih. Berani kan? Super berani menurut saya. Dan sangat tidak menguntungkan dalam bisnis. Di awal-awal dia nggak punya pasar. Tetapi karena spesifik di situ urusan 10 warna itu. Lihat sekarang di Instagram, bagaimana tone warnanya dia ketika Instagram hanya 10 warna. Indah sekali, bagus banget. Coba kalau nggak percaya buka ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita membatasi jumlah warna ketika kita deliver itu menjadi bahasa komunikasi visual di Instagram, itu pasti bagus ya. Dan saya pernah ketemu sama
ownernya. Waktu itu masih 23 tahun. Saya tanya, omsetmu berapa sekarang? Baru 200 juta mas sebulan. Waktu itu tahun 2012 atau 2013 ya, saya lupa saya. Tapi omsetnya segitu, dia belum lulus kuliah. Awalnya cuma apa? Kotak kerudung itu beli di Tanah Abang terus digosok. Wes kan ngono tok. Dikai merek Vanilla Hijab dan dia hanya milih warna 10 warna yang dia suka saja. Itu niche market. Apakah dia nggak punya omset gara-gara dia membatasi diri? Punya omset, sekarang mungkin jadi miliarder. Oke, satu lagi niche market juga. Baju ukuran XXXL ke atas, jilbab khusus wanita-wanita nyonya besar, ya, khusus nyonya besar. Besar beneran. Iya. Bertaruh nggak dia sama baju-baju jilbab yang jualannya segala ukuran? Bertaruh nggak? Enggak loh. Bertaruhnya gimana coba? Enggak bertarung dia. Dia sendirian dia. Kalau di kota itu ada brand sampai semuanya jualan jilbab nih segala ukuran. Terus dia memberanikan diri publish hanya menyediakan ukuran XXXL ke atas. Kira-kira orang yang kurus-kurus pada datang nggak? Nah, orang yang sedikit besar pada datang nggak? Enggak, karena itu SSL. Ini SSSL. Jadi yang datang ke situ adalah orang-orang yang besar-besar. Tapi semua orang-orang besar di kota itu datanya cuma di branding. Ini namanya niche market. Dia tidak akan berkurang ini konsumennya. Gara-gara apa? Gara-gara dia batasi sendiri. Malah sekarang brand-brand bagus itu justru yang membatasi. Jangan apa lu mau gue ada. Repot. Saya punya teman Palu Gada. Sampai sekarang kalau butuh apa-apa yang berhubungan dengan yang gak jelas saja saya ke dia. Tapi secara spesifik saya nggak bisa nyebutin dia itu keahliannya apa. Jadi bingung kalau ditanya. Terus mas kayak keahliannya apa? Apa ya? Kurang spesifik ya. Jadi malah nggak jelas. Nah, makanya kita harus punya jati diri, punya identity. Yang biasa ada desain itu ya, Anda harus punya tuh identity. Saya desainer yang bisa ilustrator. Saya spesialis ilustrator. Bisa nggak gaya logo-logomu? Raiso? Bukan karena nggak bisa bikin logo, tapi nggak mau. Nah, bikin logo kayak lihat nih, spesialis logo, misalnya gitu. Nah itu berarti punya identity, punya jati diri. Nah niche market juga punya. Nah kalau hubungannya sama niche market kok syariah ya, kalau tadi menjawab stimulusnya masih stimulusnya karena waktu itu muncul BNI syariah. Sebelumnya ada Bank Muamalah, itu yang pertama ya. Dan saya curiga, BNI nggak syariah apa ya? Kayaknya tren ke depan ini sudah mulai pakai riset. Dan riset kita waktu itu kesadaran seseorang. Waktu itu kampanye jilbab lagi marak-maraknya mas. Dulu pas eranya saya, istri saya kuliah di ISI itu belum populer yang namanya kerudungan, apalagi di ISI. Jadi kalau anak ISI kerudungan itu keluar dari kampus digaranya anak IAIN waktu itu, anak ini pasti begitu. Padahal anak ISI, jadi nggak populer. Ya. Termasuk ibu-ibu kalau arisan dulu itu nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada, belas. Ke pasar itu nggak ada yang pakai jilbab, tuh nggak ada. Dulu itu masih campaign ya, masih kampanye orang berdakwah untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Coba sekarang Anda pergi ke pasar, cari yang tidak pakai kerudung, cari, malah aneh. Sekarang Anda di majelis taklim, cari yang nggak pakai kerudung, malah sekarang pakai nggak cuma kerudung tapi juga jilbab besar. Orang sing ibu-ibu ya nganggo kerudung apa penguin ya kayak sing melewat langsra itu saking ngarep nutup dodo, mburi nutup bokong dan pokoknya tren barunya
Mahmud Mama muda sekarang begitu. Ya, untuk melindungi diri. Bayangin berapa tahun dakwah dibutuhkan untuk menyampaikan kampanye hijab waktu itu ya. Waktu itu tren, lagi tren ada bank waktu itu pertama kali BNI Syariah setelah Ramadan. Terus Anda bisa lihat sekarang aja BCA Syariah, BCA Syariah ada. Kita pernah ikut pitching tendernya BCA Syariah waktu itu ketika awal-awal pitching bikin kampanye profil. Bayangin, hampir semua bank sekarang ada syariahnya. OJK ada syariahnya. OJK syariah kalau nggak salah nih. Ada syariahnya. Kabeh syariah. Maka ketika kita tampil dengan syariah waktu itu masih dipandang sebelah mata mas, karena konsultan branding ya harus bebas-bebas saja. Kalau kita kan sudah jelas sejak awal bahwa brand itu reputasinya itu ngejarnya ke konsumen. Ya, flywheel kan juga begitu kan. Funneling, flywheel semuanya pakai itu. Bagaimana agar konsumen itu loyal. Tapi kalau brand syariah itu enggak. Loyalnya enggak ke konsumen, loyalnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau loyalnya ke konsumen, konsumen minta apa kita turutin ya. Bikin campaign dong, ini produk baru, brand baru. Kalau bisa ke mall, datangi konsumen-konsumen yang ada di sana. Karena ini produknya untuk laki-laki, maka sediakan SPG yang wanita, ya kan? Terus ditawarkan produknya gratis, ya kan? Terus SPG-nya bukan sekolah pendidikan guru, SPG itu sales promotion girl. Kan bajunya kan nggak ada yang terus jilbaban, kecuali kalau produk-produknya kayak wadah, kayak memang segmennya untuk wanita, segmennya untuk wanita solihah. Kan orang-orang SPG ya produk-produk untuk laki-laki kan bajunya dari bawah semakin ke atas semakin ke bawah, yang tengah semakin melebar. Ya. Nah, kalau konsumen itu menginginkan itu, dari kita sejak awal dah kita nggak bisa karena itu nggak syar'i. Menggunakan wanita sebagai alat untuk marketing, kecuali kalau memang produknya untuk wanita. Segmennya wanita silakan, ya. Kemudian modelnya wanita silakan. Tapi kalau memang bukan untuk segmen wanita, ya jangan terus pakai wanita. Kalau di barat kan mobil Ferrari loh, di depannya wanita, yang dijual mobilnya apa? Mobilnya. Itu kira-kira mas. Tapi pertanyaannya gimana untuk misalkan teman-teman yang istilahnya bingung, saya ini mau idealis atau generalis? Karena kalau mau idealis kayak tadi harus nolak yang memang situ tuh nggak sesuai dengan dia pengen untuk English market kan, udah pengen gini. Tapi begitu ada tawaran, wah gimana itu nggak gini, nah itu. Duitnya gede. Nah, cara mengontrol itu gimana supaya bisa tetap konsisten, akhirnya dia lurus istiqomah di situ gitu. Misalnya kon gawe logo brandnya wedang apa, sing 100% apa, nah itu kan rata-rata brand-brand dari luar ya. Ya kita harus memantaskan diri dulu dari sisi agama. Nah sekarang kita ngomong tujuan hidup. Karena apa? Karena kalau nggak ngomongin tujuan hidup kita nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dalam. Jadi kalau cuman sebatas keuntungan cuan ya mesti dipangan kabeh, karena hubungannya sama apa? Asasnya kok manfaat. Ya, asasnya manfaat ya dipangan kabeh. Kabeh proyek sing halal sing haram dipangan, produknya halal haram pangan kabeh. Karena apa? Asasnya manfaat. Nah kita ini asasnya bukan manfaat. Kalau asasnya manfaat, apa-apa yang bermanfaat saja pokoknya disikat. Ini sebetulnya asasnya kapitalisme. Kapitalisme sekuler memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi dia sah-sah saja. Sah-sah saja kalau
terus minyak goreng harganya di pasaran jadi mahal ya, karena dia lebih suka jual ke luar negeri sama ke industri, kan harganya lebih mahal. Kalau jual di masyarakat untungnya cuma sedikit, akhirnya apa? Merenek-renek minta pemerintah untuk ngasih subsidi. Itu subsidinya triliunan loh, itu untuk oligarki, untuk para konglomerat yang punya minyak goreng. Akhirnya mau untuk jualan minyak goreng di masyarakat. Gitu ceritanya. Jadi duit triliunan itu yang disubsidikan ke mereka itu duit siapa ya Pak? Duit kita loh, duit rakyat loh. Kok panas ada tenang-tenang bayarannya oke gitu. Orang masalah minyak goreng ya kan. Nah, tuku Pertamax ya ora masalah, rola saya 16 saya gaji sampean tinggi ya ada masalah. Tapi bukan itu masalahnya. Ketidakpedulian kita terhadap kondisi umat, kondisi lingkungan yang ada sekali. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Hati-hati itu. Nah ini ceritanya manfaat. Kalau Islam itu halal haram. Asasnya ini hidupnya itu berdasarkan atas ridha Allah. Nanti kita akan ditanya hidup kita untuk apa? Otak akal kita yang diberikan Allah, tangan kita, kaki kita, lisan kita itu digunakan untuk apa? Itu nanti kita akan ditanya sama Allah. Harta kita, mengenai harta itu bukan jumlah cuannya yang ditanya. Di dalam hadis itu ada 2 pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa kamu membelanjakan? Cuma 2 pertanyaan itu. Gitu ya. Jadi kenapa kok terus kita harus mantap dengan itu? Itu pertama asasnya dulu. Ada asasnya manfaat atau asasnya halal haram. Yang kedua, ada paham rezeki. Harus punya pemahaman tentang rezeki. Apakah sudah Anda bisa pastikan penghasilan Anda berapa bulan ini? Sebelum habis bulan ini sudah bisa pastikan? Belum. Bulan depan Anda punya penghasilan berapa? Berapa klien yang bisa masuk ke tempat Anda sehingga bisa Anda menghasilkan berapa desain, bisa menghasilkan berapa desain? Sudah bisa dipastikan? Sudah bisa memastikan? Belum. Anda bekerja keras untuk apa? Kalau Anda nggak bisa memastikan sekarang, karena Anda tidak bekerja itu dosa. Itu dulu dipegang. Ketika Anda tidak ikhtiar itu dosa. Jadi bukan karena wah aku bulan iki wis nganu nggih. Wis untuk $30.000 aku. Soalnya bulan ngarep tak praise. Aku tak ra kerja rong sasi wae cukup. Itu tidak bekerja itu dosa. Nah, itu loh masalahnya. Tidak bekerja itu dosa, bukan karena jumlah uangnya yang banyak atau sedikit. Karena orang itu nggak bisa nentuin hasil. Yang manusia bisa hanya berikhtiar maksimal, ya kan? Dan kita tidak pernah bisa memastikan itu. Tanggung jawabnya manusia adalah untuk berikhtiar maksimal. Maka kalau rezekinya sudah benar, ya, pahaman rezekinya sudah benar, hal-hal itu berarti kita harus menciptakan hal yang biasanya mendatangkan rezeki. Ya, misalnya, oke, aku publish iklan nih biar pada nyantol dan sebagainya, itu usaha. Oke, aku ngirim email ke mantan-mantan klienku, nah, itu juga termasuk ikhtiar dan seterusnya. Ya. Al-asbab, ya, ada poin al-asbab, sebab datangnya rezeki itu bukan kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ini dipegang maka akhirnya kita nggak akan khawatir untuk menolak pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh Allah. Karena
pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh Allah itu pertanggungjawabannya berat. Allah sudah kasih rezeki kok sama kita. Bahkan bekerja nggak bekerja itu sudah dapat rezekinya, ya nggak? Kalau terus kita bekerja nggak sesuai dengan syariat Allah, ini kan sama seperti, oke, mas-mas kalian, habis ini saya akan bagikan semuanya jaket gratis. Seneng nggak? Seneng, jaket gratis kok. Sing sugih, sing proyek itu oke pasti ya seneng mau dikai jaket. Jaket itu apik, seharga 250.000. Mau? Tak kasih semuanya. Habis dikasih, besok pertemuan lagi ya. Ketemu lagi kita, pakai jaket itu. Mau pakai jaketnya? Ternyata ada tuh satu orang yang pakai jaket itu dipotong sini, nggak ada lemnya sebelah kanan. Terus di sini ada brandnya, judulnya Surah Al-Mulk, ya, di orang-orang hospital. Terus lengannya ada yang dipotong segini. Jadi Anda datang ke sini itu nggak ada yang komplit jaketnya, nggak ada yang bener, ada yang dipotong sampai segini. Oh biar kekinian, biar jangkis, terus dipotong segini jaket. Kira-kira Mas Aryo yang ngasih jaket gratis itu gimana komentarnya? Nah, terus dia dikai jaket gratis, larang-larang, dipotong-potong. Itu ya. Itu sama ketika kita diberikan potensi oleh Allah yang luar biasa, talent-talent desain yang luar biasa, tetapi apa? Tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau taat kepada syariat. Pekerjaan jelas kita bisa menolak, dan kita yakin pemahaman rezeki kita udah benar. Tinggalkan. Memang berat, apalagi kalau setan-setan pada bisikin, ayo gaya orang di sepeda motor, itu sepeda motor. Lu sak proyek khusus sepeda motor, ayo. Setan itu pasti memang kerjanya begitu. Sudah hitohnya itu pekerjaan begitu. Nah kita ini dapat pengaruhnya itu nggak cuma setan ya. Kita ini sebenarnya ada 3 pengaruhnya. 1 setan, 2 diri kita sendiri, yang ketiga lingkungan. Kalau kita bisa menghindari dari setan ya, dengan tidak melakukan pekerjaan yang keluar dari syariat, biasanya dari lingkungan itu ya, konco kantor, ya, konco turu, ya, sakos, ya, sahabat, makanya dijai baik. Teman kita, sahabat kita dijai baik. Terus sama diri kita. Kadang-kadang kita mengambing hitamkan setan. Padahal sebenarnya diri kita sendiri yang sudah berubah jadi setan itu. Makanya hati-hati. Jadi ketaatan kepada Islam itu satu paket dengan ketaatan kepada syariat. Ketaatan pada syariat itu berarti meyakini bahwa kita ini ciptaan Allah. Dari mana kita? Kita ini ciptaan Allah. Untuk apa kita hidup? Ya untuk mengabdi pada Allah. Ya. Mau kemana kita setelah hidup? Mau kemana? Akan kembali pada Allah lagi dan akan ditanyai dan akan diminta bertanggung jawab. Jadi kalau nanya, terus dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, kata Allah. Jadi kita hidup di dunia ini cuma satu misinya ternyata, yaitu untuk menjadi abdullah atau menjadi hamba. Sekian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa penjelasannya, mulai dari Miss Marker kemudian langsung merambat ke ini ya. Mungkin ada teman-teman yang mau
silakan, monggo. Santer duluan, ayo, monggo. Mumpung ada di sini. Belakang, ya, monggo Mbak, langsung berdiri aja, langsung di situ. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa ya? Cerdas banget pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab ya. Iya, Jadi begini ya, 25 tahun itu bukan perkara yang mudah memang. Jadi kalau ngomongin kompetitor sejak awal mindset kita menjadikan agensi lain itu bukan kompetitor, tetapi mitra. Jadi kita merasa kita tuh nggak punya kompetitor. Dulu ada namanya Polihama Syariah, punya Pak Paris, ya, dia punya Pas FM yang ada di Jakarta. Itu juga agensi syariah. Itu malah kita banyak diskusi dengan mereka. Pak Safi Antonio, ya tahu ya Pak Safi Antonio, pakar ekonomi Islam, itu juga punya agensi syariah. Walaupun sekarang udah tutup, tapi dulu diskusi juga. Kita getol saya diskusi, kita banyak belajar. Pokoknya kalau ada yang agensi kok syariah, malah itu kita datangi untuk kita ajak untuk bekerja sama apalah gitu, kolaborasi. Jadi mindset kita jangan kompetitor. Karena dulu pada masa para sahabat itu tidak pernah adanya Utsman bin Affan terus dia merasa kompetitornya Abdurrahman bin Auf gitu. Terus Abdurrahman bin Auf kompetitornya Abu Bakar As-Siddiq, itu pedagang-pedagang semua. Produk-produknya juga sama kan? Apakah kita merasa satu dengan yang lain kompetitor? Ya. Bahkan ketika ada di Madinah dakwah, Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah, ketemu Sa'ad bin Mu'az yang dia saudagar kaya raya yang paling sugih saat Madinah, dan dia pemimpin kabilah, dia pengusaha luar biasa hebat, juga tidak menjadikan para sahabat yang berhijrah, ya, kaum muhajirin itu sebagai kompetitor. Makanya kita belajar dari situ, jangan menjadikan saudara kita siapapun itu kompetitor. Ya. Kalau itu berhubungan dengan di luar dari ideologi kita, misalnya agensi yang bukan syariah, ya sebagai mitra tetap. Kita tidak menjadikan mereka sebagai kompetitor. Sehingga sampai sekarang kita merasa juga kita jalan pakai strategi kita dan sekarang masih berjalan dari sana. Sebenarnya kalau ada agensi saya bisa nunjukin skema branding syariah 25 tahun itu. Pertama kali treatment untuk kalian ngapain aja, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita sampai punya metodenya, metode agar klien naik level brandnya. Kapan-kapan ya kalau ada waktu lagi. Kemudian tadi harga desain, oke. Sama aja sebetulnya, harga desain itu sebenarnya kan reputasi. Reputasi Anda itu sampai di mana? Contoh, awal-awal Mas Aryo ketika nentuin harga desain pasti ya bukan 100 atau $1.500 ya kan? 50.000 rupiah logo misalnya. Dulu kita juga begitu, bikin logo kita ajuin harga 100.000 ya. Itu ditawar, sudah ditawar 50.000 di UK ya, tahun 96. Habis itu masih ditawar lagi Mbak, jadi 25. Habis itu desainnya dibikin dulu, bayarnya belakangan. Coba bayangin, Selangeu, zaman itu Selangeu itu tetap murah Mas. Tahun 96, tahun 97 ya, saya bikin sawah, tetap murah karena saya desain cover buku itu 750.000 satu desain, antara 500 sampai 750.000. Waktu itu semangkuk bakso itu harganya 3.000-an.
Saya ukurannya semangkuk bayi sama harga telur itu 1.000. Sekarang berapa harga telur? Gitu ya. Kira-kira itu Mbak. Habis itu tahun 97. Satu case saja, walaupun saja ini rahasia perusahaan, tapi rampung karena case-nya sudah lama. Waktu itu ketemu dengan Dompet Duafa, kita melakukan rebranding dan sekarang logonya itu, logo yang sekarang kita bikin itu 20 juta tahun itu. Ini gawe ini setahun Mas, karena pakai riset. Tetapi bukan 20 jutanya yang saya omongin di sini, tapi nilai kontrak saya dengan Dompet Duafa yang waktu itu dalam kurang lebih 1 tahun itu sekitar 300-an. Dan yang 20 juta untuk bikin logo. Yang sisanya untuk bikin campaign. Kan kita nggak cuma branding konsultan, tapi juga marketing komunikasi. Jadi mengkampanyekan brandnya, mengkampanyekan aktivitasnya Dompet Duafa sama 1 tahun. Itu salah satu contoh, dan dia nggak kenyang. Dan dia nggak bayar mundur, malah bayar bisnis. Habis tanda tangan kontrak, terus DP dikasih. Terus habis itu bayarnya bulanan, retainer fee. Jadi teman-teman kalau mau bagus sama klien, biar klien juga punya nafas. Kalau invoice-nya gede, itu pakai retainer fee. Bikin kontrak, oke 3 bulan ya Pak. Artinya apa? Itu sambil kita juga nahan supaya tidak segera selesai pekerjaan. Pekerjaannya 3 bulan ya Pak. Nanti pembayarannya 3 bulan nggak apa-apa bulanan. Itu salah satu trik biar kita nggak buru-buru semua kerjaan. Mas bisa nggak seminggu jadi? Terus datang lagi bilang, Mas bisa nggak seminggu jadi? Sementara kita cuma sendirian, desainer dewean gitu. Dulu triknya dari dulu saya begitu. Kayak retainer fee ya, bisa membayar cash DP 50, selesai pekerjaan 50 enggak? Wah ya nggak bisa, kan nilainya tinggi. Oke, retainer fee ya Pak. Kita bikin retainer fee 3 bulan, nanti pekerjaan nanti 1,5 bulan kita mengajukan, 1,5 bulan nanti revisi. Mana ilustrasi kan di mana tuh? Murah sama susu. Nah, sampai dia bisa begitu cepat ya luar biasa. Bisa itu Luar biasa. Di sini menampilnya apa? Di sini nganggo iPad. Di sini pen apa sih? Procreate. Di sini main software ya. Turun bayang kita boleh apa. Jangan sia-siakan hidup untuk itu. Pakai ritme, pekerjaan itu pakai ritme. Teman-teman itu juga punya kewajiban lain selain desain. Sosial kemasyarakatan, masyarakat yang bikin memang masyarakat lah gitu. Bikin bersosial, ya, bersosial. Karena apa? Karena hidup cuma sekali, jangan sia-siakan. Nah, kita mesti komplit lah hidupnya. Bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Itu masalahnya. Jawabannya sudah memuaskan. Nah, untuk contoh-contoh lain ya bisa diperkirakan lah itu perjalanannya. Kalau dari yang 50.000 ketemu segmen yang nggak jelas ya, yang nggak mampu bayar, kemudian tiba-tiba di tahun 2003 itu berarti butuh berapa tahun ketemu dengan segmennya. Akhirnya sekarang alhamdulillah ketika ketemu dengan segmennya ya nggak ada yang namanya nawar ya, asalkan prestasinya bisa membuat dia yakin ya. Siap. Ini mau udahan atau satu pertanyaan lagi mungkin? Ya, satu pertanyaan terakhir. Ya, monggo Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dari 25 tahun kalau mulai dari semua jadi satu nasihat ke kami yang baru mulai lah itu Ustaz ya. Nah, itu apa nasihatnya itu? Itu mungkin pertanyaan pertama Ustaz ya. Yang kedua, bagaimana Ustaz bahasa sopannya saya nggak tahu, mungkin saya bahasa langsung aja, menagih. Jadi kan kalau kita kerja sama BUMN atau sama beberapa perusahaan itu kan
ya mungkin teman-teman ada yang ngalamin sampai invoice-nya ulang tahun gitu Ustaz. Nah itu dulu caranya gimana Ustaz biar bisa lancar gitu Ustaz? Karena kami lagi mengalami itu dan dia ada BUMN yang ya piutang kami sama mereka itu nilainya cukup besar. Nah ini mungkin mau kita agak agresif atau bagaimana? Ya, saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu. Oke, siap. Karena saya sudah sering mengalami. Kalau mendapati seperti itu gimana? Ya gimana ya Mas ya? Karena memang pertama kita sudah kontrak, yang kedua BUMN itu memang dananya itu kan ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi sebenarnya prinsipnya mereka itu mau bayar loh, dan ada anggarannya. Nah, saya ngakalinya begini. Kalau invoice yang pertama kan biasanya misalnya kontrak 3 bulan, terus ada beberapa item pekerjaan. Item yang pertama sudah dikerjakan, invoice sudah masuk, terus dia nggak mau bayar, tetapi sudah ada pekerjaan lain yang berikutnya kita ngerjain. Tetapi yang ketiga, ketika ada masuk pekerjaan lain, mohon maaf invoice-nya diselesaikan dulu, kita nggak mau ngerjain. Loh kan itu sudah kontrak, di kontrak juga disebutkan. Jadi nggak boleh kontrak itu cuma ya aja, kita harus ada pasal yang membuat kita juga diuntungkan. Nah cuma klien aja yang diuntungkan, termasuk pembayaran. Gitu. Kalau kita malah akhirnya sekarang sering kerjaan borongan, misalnya kontrak 6 bulan, pembayaran setiap tanggal sekian. Jadi kalau tanggal sekian belum cair, ada pekerjaan lain, kita tunda pekerjaannya untuk dikerjakan. Dan mereka kan akhirnya terus berusaha untuk segera membayar biar bisa lanjut pekerjaannya. Nah itu trik pertama ya. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah ulang tahun, nah itu memang gimana ya, saya sendiri juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang nggak kebayar. Mungkin kalau dinilai hitungannya ya banyak lah. Dibiarin aja. Saya ikhlasin karena apa? Karena kalau kita terfokus pada sesuatu hal yang itu membuat pusing kita, nanti akhirnya jadi nggak produktif. Mendingan kita konsen pada masa depan. Makanya spion itu kan diciptakan kecil Mas. Nah, dibandingkan dengan kaca depan. Karena supaya untuk melihat sesekali aja. Kaca besar kita menatap masa depan, sudahlah. Kalau memang nggak bisa ditagih, bahkan ada sampai 3 tahun nggak bisa ditagih, perusahaannya masih ada, masih berjalan, tetapi kita tahu kondisi keuangannya nggak bisa membayar, itu namanya kan penipuan. Ya sudah, kalau memang ya sudah, kita fokus cari kerjaan lain. Barangkali memang itu bukan rezeki kita berhusnuzon sama Allah. Bisa jadi Allah nggak segera kirimkan itu, bisa jadi itu rezeki yang tidak berkah buat kita, itu aja. Dipaksa-paksa, di voice, di telepon, di WA, nggak di ya. Kemudian yang pertanyaan pertama, clue-nya apa? Clue-nya sebaiknya kita hidup itu tidak hanya memikirkan masalah materi. Satu hal yang menggiurkan buat para desainer itu ketika sudah ketemu dengan klien-klien yang mampu membayar mahal. Satu. Yang kedua, ketika pekerjaannya itu asik, kadang-kadang kita menyampingkan hal-hal yang syar'i nggak syar'i, kita nggak sensitif terhadap itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita masuk kayak masuk ke dalam ruangan yang kita sulit untuk keluar. Maka menurut saya teman-teman desainer harus melakukan set up terhadap kehidupannya. Harus ketemu tujuan hidupnya, visi besarnya apa. Biar apa? Biar nanti nggak rugi ketika kita sudah tua. Terus, ternyata aku jagonya Photoshop sama AI aja nih. Ilmu Al-Qur'annya mana? Ilmu hadisnya mana? Kalau kaget karena sudah tua. Lah kalau tiba-tiba meninggal, saya barusan kehilangan teman desainer ya, orang yang sangat baik meninggal. Nggak pamitan. Cek. Nah,
seluruh hidupnya diisi apa? Dengan lembur bikin kerjaan. Tahu-tahu jantungnya nggak kuat, lupa makan, kok keasikan dia orang iklan, terus meninggal. Terus hidupnya buat apa coba? Saya tanya sama teman-teman, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita sekarang dalam kondisi kita sedang sibuk desain, tidak pernah sempat untuk memikirkan kehidupan kita setelah akhirat, nggak pernah nabung untuk amalan-amalan akhirat. Terus apa coba? Mau apa coba? Sementara hidup di dunia ini kata Allah itu perbandingannya 1:50.000 tahun. Jadi kehidupan di akhirat itu 50.000 tahun, sementara di dunia cuma sehari. Itu pun sebetulnya adalah rasa kasih sayang Allah untuk menunjukkan panjangnya. Karena di akhirat itu kekal. 50.000 tahun itu gak sebanding sebenarnya. Kita ini kekal di akhirat. Masa mau melakukan kesalahan terus menerus, itu kan seperti menabung kesalahan untuk kehidupan di akhirat yang gak nyaman sana. Mendingan kita bersusah-susah di sini, di dunia, tetapi kita di akhirat hidup selama-lamanya, masuk surganya Allah. Dan kita semoga masuk ke dalam firdaus Allah tanpa hisab. Amin. Jadi kalau doa itu yang maksimal. Kalau tanpa hisab itu kan berarti kan yo mati syahid, yo murah utang, ya kan, yo macam-macam. Itu Mas. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali Ustaz Andika. Semuanya benar-benar mencerahkan ya, mulai dari perjalanan dari awal usaha sampai akhirnya sampai ke titik tujuan hidup, bahkan sampai ke akhirat. Jadi insight-nya Masya Allah luar biasa sekali sore ini. Yaudah, Ustaz terima kasih sekali. Ini untuk menutup, kita foto bareng dulu ya. Jadi Ustaz ada di sini aja biar nanti teman-teman berdiri terus kita foto bareng.